Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dengan kami di channel Ezra House Ministry Indonesia. Suatu sukacita dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Dan harapan kami dimanapun Bapak Ibu berada selalu berada dalam keadaan sehat. Dan program pelayanan ini adalah program rohani yang mengarahkan kita semua untuk mencintai Alkitab, membawa kita kepada pengalaman rohani saat kita membaca Alkitab secara menyeluruh. Pada kesempatan ini kami menyampaikan mengenai manusia kepunyaan Allah, tokoh-tokoh perjanjian lama, dan kita tahu bahwa Alkitab begitu banyak memperkenalkan banyak orang kepada kita. Di antara orang-orang yang kita baca, ada orang-orang yang patut diteladani hidupnya, namun pun demikian ada juga orang-orang yang tidak dapat memberikan contoh dan teladan yang baik. Tuhan menceritakan kehidupan orang-orang ini karena memang Tuhan ingin supaya kita yang membacanya dapat menilainya secara objektif, sehingga kita dapat mengambil keputusan untuk menjauhkan kejahatan dan memilih kebaikan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang meneladani kebaikan orang lain, dan juga Tuhan senang jika kita menyadari suatu hal melalui kejahatan orang lain. Maka Tuhan memperkenalkan kehidupan banyak orang kepada kita. Saat ini, di mana kita membaca Alkitab, kita bisa bertemu dengan mereka. Kali ini saya akan menyampaikan tokoh yang bernama Abraham. Karena penyampaian tokoh ini cukup panjang, maka saya akan membaginya dalam 2 tahap. Nanti dalam kesempatan yang akan datang, saya akan menyampaikan lanjutan dari tokoh ini. Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan Allah memanggil Abraham di Haran, bukan di Ur Kasdim. Pertama-tama, dia tidak tahu mengapa Tuhan Allah memanggil dia. Dan dia juga tidak tahu harus pergi kemana. Ia mengerti akan panggilannya setelah melewati waktu yang cukup lama. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 14, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita teladani dalam kehidupan Abraham? Yang pertama, Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Ia dipanggil bukan untuk tugas yang berbahaya dan mengancam nyawa. Tugas panggilan kehidupannya adalah percaya kepada Tuhan Allah, karena ia belum sempat melihat contoh orang yang percaya kepada Tuhan Allah di Ur Kasdim maupun dimanapun di dunia ini. Abraham adalah teladan bagi orang yang percaya. Tuhan Allah memberkati dan memanggil Abraham secara pribadi. Dan Abraham adalah contoh dari kehidupan yang taat. Hidup dengan kehidupan seperti itulah tugas bagi Abraham. Dan Tuhan Allah bukan hanya hendak menunjukkan kepada Abraham melalui kisah tentang persekutuannya dengan Abraham, namun lebih daripada itu, yaitu menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah penuh kasih. Yang kedua, Abraham adalah orang yang diberkati. Melalui persekutuannya dengan Allah, Tuhan Allah bukan hendak menyatakan Tuhan Allah yang menakutkan, dan bukan juga iman Abraham yang melakukan mujizat, melainkan hendak menyatakan bahwa ketika Abraham percaya kepada Tuhan Allah dapat melakukan suatu pekerjaan. Tuhan Allah yang diterangkan dalam kisah Nuh, sepertinya Tuhan Allah yang menakutkan. Sekarang kita dapat melihat Tuhan Allah dalam kisah Abraham adalah Tuhan Allah yang memberi berkat, meskipun dalam masa ini ia menghakimi kota-kota yang jahat dan buruk. Tuhan Allah memilih Abraham bukan hanya untuk menunjukkan kuasa, di mana Tuhan Allah yang memberi berkat meskipun dalam masa ini,
Tuhan Allah memilih Abraham bukan hanya untuk menunjukkan kuasa Tuhan, tetapi karena ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah sumber segala berkat dan ia adalah Tuhan Allah yang maha baik. Tidak penting apapun yang dilakukan Abraham, tetapi yang penting ialah bahwa Tuhan ingin menunjukkan kebaikan, menunjukkan kemurahan dan kemahakuasaan serta kesetiaan Tuhan melalui kehidupan Abraham. Untuk hal-hal ini diperlukan kepercayaan dan ketaatan yang mutlak, absolut dan total. Dalam Kejadian 18 ayat 17 dan sampai ayat yang ke-19, di situ dikatakan, berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jika kita ingin diberkati, maka kita harus belajar dari Abraham. Sekalipun itu adalah orang yang telah menikmati kekayaan dan kemasyhuran, tetapi jika ia tidak mengenal Abraham, ia bukan orang yang diberkati. Karena jika ada orang yang telah mendapat janji kehidupan yang kekal, pasti tidak akan ada orang yang tidak mengenal Abraham. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud, maka siapa yang tidak mengenal Abraham dan tidak mengenal Daud, maka tidak akan mengenal Tuhan Yesus juga. Sesungguhnya kepada seluruh manusia telah dijanjikan berkat melalui Yesus Kristus yang menjadi keturunan Abraham dan Daud. Tidak diragukan lagi bahwa nama seorang yang paling banyak dikenal adalah Abraham. Dia sesungguhnya menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa dan sumber berkat. Tuhan Allah memasyurkan namanya sesuai dengan janjinya. Bahkan Abraham melaksanakan tugas panggilannya dengan baik sebagai teladan bagi kita. Dia adalah benar-benar teladan bagi hidup kita. Dia menjalankan kehidupan yang sungguh indah. Sering kita berkata terhadap orang yang baik, dia akan hidup dengan benar tanpa peraturan. Abraham adalah orang yang tidak memerlukan peraturan. Hukum Taurat diberikan kepada keturunan Israel 500 tahun sesudah Abraham dan bukan kepada Abraham sendiri. Hukum Taurat tidak akan meminta apa-apa kepada orang yang hidup dalam iman seperti Abraham. Yang ketiga, Abraham adalah orang yang taat. Ketika dipanggil Tuhan Allah, ia langsung taat. Orang yang dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan Allah adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Semua orang yang meresponi langsung menaati telah diberkati Tuhan. Petrus melakukan seperti itu. Andreas juga. Demikian Yakobus, Yohanes, Filipus, Nathanael, Matius pemungut cukai, dan orang-orang yang langsung menjawab atas panggilan Tuhan, semuanya adalah orang yang berbahagia. Karena Abraham menaati firman Tuhan Allah, ia diberkati. Orang yang percaya firman Tuhan Allah dan menaatinya, diberkati Tuhan. Hal itu dapat dinyatakan melalui kehidupan Abraham. Ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat ke-6, di situ dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Iman dan taat adalah jalan untuk menerima berkat.
Dalam Ulangan dikatakan bagaimana manusia dapat menikmati berkat Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1-14 menjelaskan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang keempat, Abraham adalah orang yang suka mengalah. Ketika terjadi pertengkaran karena harta milik mereka, Abraham itu mengalah. Sifat mengalah sangat penting, karena terlalu banyak ternak domba dan lembu tidak dapat diam bersama-sama dengan Lot, keponakannya. Pilihan Abraham pada saat seperti itu adalah mengalah, memberikan hak dan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu. Kita dapat melihat perbedaan jauh iman Abraham dengan iman Yakub. Yang istimewa adalah sifat Abraham yang tidak bertengkar dan mengalah. Tuhan Allah berkenan kepada orang-orang seperti ini, mengasihinya dan memberkatinya. Yang kelima, Abraham adalah orang yang suka beribadah. Dia selalu menghargai ibadah, tidak malas mendirikan mezbah. Kita tidak tahu bagaimana Abraham sangat belajar beribadah. Dimanapun dia berkemah, di situ ia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah mencari orang-orang yang beribadah seperti ini. Ia sendiri memberi korban syukur kepada Tuhan Allah, bukan karena paksaan. Dalam Mazmur 50 ayat 23, Alkitab mencatat, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan Allah. Ketika Abraham tinggal di dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre di Hebron dan di Beersheba, ia mendirikan mezbah di depan Tuhan Allah, bahkan memberi korban dan menyembah Tuhan Allah. Yang keenam, Abraham seorang yang berani. Ia orang yang gagah berani. Ada orang yang berpikir bahwa agama Kristen adalah agama yang diperlukan bagi orang-orang yang lemah hatinya. Tetapi untuk percaya dan mengikuti Tuhan Allah perlu keberanian dan kegagahan. Pengecut tidak akan mengikuti Tuhan Allah. Orang yang mau percaya dan menaati firman Tuhan dalam Alkitab perlu keberanian. Dan agama Kristen adalah agama Abraham, agama Yosua, agamanya Kaleb, agamanya Daud, agamanya Stefanus, dan juga agamanya Paulus. Hanya orang yang sangat kuat dan berani sajalah yang akan dapat menang
dalam iman. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goshim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sinab Raja Adma, Shemer Raja Jeborim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi pada tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Rephaim di Asitoret Kafraim, orang Zujim di Ham, orang Etnin di Showe Kiartaim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paron di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hizreon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, dan raja negeri Jewan, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tideal raja Goyim, Amfrael raja Sinear, dan Ariok raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masuk tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segera harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu itu malam berbaringlah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Heba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Tanpa keberanian tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan ini. Yosua, Kaleb, Daud, dan Yonatan adalah orang-orang yang mereka memiliki iman dan juga memiliki keberanian yang seperti ini. Ketika menghadapi kesulitan, iman nampak sebagai keberanian dan kegagahan. Yang ketujuh, Abraham adalah orang yang bersyukur. Ia memberi persepuluhan kepada Melkisedek Raja Salem dan imam. Ada banyak pendapat tentang asal-usul sistem persepuluhan, tetapi persepuluhan yang pertama dalam Alkitab adalah persepuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek. Mengapa Tuhan Allah memimpin Abraham ke tanah Kanaan? Melalui peristiwa ini kita dapat mengira karena ada Melkisedek imam Allah di situ. Dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 tertulis, setelah Abraham kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan tokoh Abraham
bapa segala bangsa, dan melaluinya kita dapat belajar bagaimana kehidupan Abraham yang dapat kita teladani. Masih ada materi yang akan disampaikan sehubungan dengan tokoh Abraham ini, namun kita sampaikan di sini dahulu. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.